Sesi ini dimaksudkan sebagai percakapan untuk menentukan keadaan kita di dalam konteks global politics. Dan itu sangat penting karena kita tahu semua perubahan politik di negeri ini dari sejak perang kemerdekaan tidak mungkin lepas dari faktor-faktor internasional. Justru karena kedudukan strategis kita dalam geopolitik dunia itu. Nah, hal pertama kita mau tahu sebetulnya apakah percakapan-percakapan di Twitter, di media sosial tentang kondisi global betul-betul dipahami sebagai problem yang akan menentukan langkah kita berikutnya. Kita cuma dengar bahwa Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan satu daftar pelanggaran HAM Indonesia yang begitu detail. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Deplu Amerika sengaja memberitahu kita hal yang bahkan kita udah lupa itu. Semua ada di situ, soal mahasiswa, kilometer 50, macam-macam. Terutama soal Papua itu. Itu poin yang mesti kita antisipasi. Yang kedua, tentu kita tahu ada upaya untuk meminta, kemarin Sri Mulyani seolah-olah lempar isu bahwa Cina bertanggung jawab terhadap debt trap diplomasi yang dia buat. Kan selalu ada teori bahwa Cina bahkan memberi pinjaman berlebih dari yang diminta untuk dijebak di dalam geostrategi dia. Jadi kalau Cina memberi pinjaman itu bukan demi keuntungan ekonomi aja, tapi di belakangnya ada geostrategi. Sebetulnya sama juga dengan IMF, World Bank. Kalau kita pinjam dari IMF juga pasti kita didikte tuh. Soal privatisasi harus terjadi, restrukturisasi, structural adjustment. Jadi sebetulnya tipu-tipu dunia itu kita ngerti sama-sama. Tinggal kita pilih mana tipuan yang bisa bermanfaat, mana yang betul-betul jebakan. Kira-kira begitu kan Pak Faisal Basri itu. Karena di dalam upaya untuk bermain politik atau mempercepat permainan politik, tidak semua setan harus kita musuhi itu. Ada setan yang kita tunda dulu kita musuhi itu. Jadi itu intinya tuh, supaya kita tidak lagi bicara soal semacam absolute value di dalam perjuangan civil society. Tentu aja kita masing-masing di sini datang dengan satu prinsip bahwa kita pernah jadi aktivis, berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Tapi kalau kita terlalu terlibat di dalam evaluasi etis, itu artinya tangan kita tidak cukup panjang untuk meraih atau menonjok orang, menonjok dalam tanda petik kekuasaan itu kan, seolah-olah terlarang. Padahal sebetulnya kadang-kala sejarah meminta kita untuk terlibat 1-2 cm lebih jauh itu. Itu soalnya. Nah, di tempat ini ada banyak orang yang dengan versi pikiran macam-macam. Pasti ada kalangan nasionalis seperti biasa, mana BC Better belum ada ya. Ada kalangan Muslim civil society, ada kalangan sekuler, liberal segala macam. Tapi inti kita adalah menemukan kembali Indonesia di dalam upaya untuk meneruskan wilayah pikiran, wilayah ide yang justru tidak dihasilkan hari-hari ini. Kalau kita bicara tentang global politics, mestinya kita minta PDIP yang ngomong, karena itu bagian yang paling diingat orang adalah kemampuan Bung Karno untuk bahkan membujuk atau memecah belah diskusi dalam forum internasional untuk kepentingan Indonesia itu, dan ide-ide itu yang nggak ada lagi tuh. Kalau kita mau nilai secara cepat-cepat, diplomasi kita sebetulnya diplomasi yang disusun untuk sekedar untuk kepentingan servis politik dunia dan nggak pernah terlibat dalam upaya untuk menentukan arah politik dunia itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi selalu gugup dan gagap kalau berhadapan di fora internasional. Dan itu sebetulnya bikin ya kita makin lama makin minder sebetulnya kan dalam pergaulan internasional. Tentu orang Amerika menganggap, wah apa sih Anda datang dengan status pakai jasa apapun tapi Anda diterima pakai kaos oblong oleh Elon Musk gitu, dan itu artinya juga sinyal bahwa mereka tahu siapa yang datang ke situ. Kan pasti apa namanya? Iya Tesla. Jangankan keadaan di Indonesia, keadaan di bulan aja dia bisa tahu apa isi bulan itu dengan gagasan SpaceX itu. Jadi sebetulnya kalau kita anggap foto-foto yang beredar itu seolah-olah udah ada dukungan dari internasional, terutama Amerika terhadap Indonesia. Padahal kalau saya baca Twitternya itu
kan judulnya, ya itu ngejaknya udah, tapi to discuss the potential nickel deal. Jadi ya discuss potensial, dan itu nggak dengan sendirinya sudah ada semacam kepastian. Yang sudah pasti adalah Pak Luhut kemudian post itu di Instagramnya atau salah satu dari tim itu, lalu kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Jadi kita abaikan dulu karena kita tahu bagaimanapun Amerika terikat, atau perusahaan Amerika terikat di dalam apa yang disebut Global Compact, yaitu semua perusahaan harus diaudit secara etis soal human rights. Dan itu masih berlaku yang dibuat oleh pasti Elon Musk itu sudah riset Pak Luhut ini apa profesinya sebetulnya, dan data tadi yang lebih enak. Jadi data intelijen bisnis pasti diketahui oleh Tesla, terutama nama Pak Luhut yang sedang berkonfrontasi dengan Haris Azhar di wilayah yang sebetulnya pekah bagi Amerika, itu Papua. Itu adalah semacam medan uji ideologi Amerika di Indo-Pasifik. Jadi sekali lagi itu konteksnya, dan masih ada soal ekonomi nanti juga kita akan singgung. Kalau misalnya kan kita nanti mau mudik Lebaran nih, pada saat yang sama Amerika akan panggil pulang dolarnya supaya mudik, karena Gubernur Bank Sentral kasih sinyal itu, konsolidasi sistem finansial Amerika akan menyebabkan dolar dipanggil pulang, dan kita akan harga dolar yang kita perlukan untuk bayar utang kita dalam Rusia dalam dolar itu juga akan sangat mahal tuh. Ya dolar pulang kampung itu dipanggil mudik lah sama Paman Sam itu. Nah itu soal-soal yang mesti kita lihat sebagai faktor, mungkin dia bukan decisive faktor, tapi dia ada faktor yang akan mempengaruhi cara kita membaca politik hari ini. Nah di dalam negeri sendiri kita tahu konflik di kalangan elit itu berlangsung terus. Sampai tadi mungkin soal CPO masih goncang-gancing, mungkin ntar 2 jam lagi Presiden akan bilang enggak, yang saya maksud termasuk CPO dilarang tuh. Kan ini soalnya, sampai sekarang belum ada kepastian itu. Apa sebetulnya derivatnya atau CPO-nya atau macam-macam tuh, karena Presiden mungkin merasa tersinggung karena di bypass oleh Erlangga, dan menteri yang lain pasti komporin Presiden supaya hajar Erlangga. Jadi konfrontasi di dalam istana, atau kita sebut aja tikung menikung di istana, itu yang kita ingin kaitkan dengan keadaan global supaya kita dapat momentumnya, kita susun dari sekarang. Misalnya pertanyaannya, siapa yang akan buka G20 nanti di bulan Oktober? Sangat mungkin bukan Presiden itu, bukan Presiden Jokowi lagi itu. Karena situasi sekarang. Karena itu orang kemudian berpikir triumvirat. Lalu kita mau uji siapa yang akan potensial dianggap sebagai pemimpin triumvirat. Apakah hanya karena Undang-Undang Dasar bilang Pak Prabowo, Ibu Menlo, dan Pak Tito adalah triumvirat. Oh iya, itu secara konstitusi. Tapi sosial kita mengatakan itu tidak cukup. Karena perubahan politik yang tidak normal membutuhkan tokoh lain untuk masuk di situ. Nah, kita mungkin punya ide tentang triumvirat plus, termasuk civil society yang berupaya untuk mengendalikan politik supaya tidak masuk dalam jebakan otoritarianisme untuk kedua kalinya tuh, atau untuk ketiga kalinya. Jadi itu konsepnya, dan terima kasih Ferry yang selalu menyediakan tempat ini sebagai sasaran tembak. Oke, poin-poin itu ada di sini, ada Faisal Basri, Saganda, ada pemimpin redaksi dari sebuah Teguh, rakyat mereka, RMOL. Kalau anggota DPD. Ya itu pasti, itu ya semua kita calon anggota lah, anggota apalah itu. Jadi itu, dan ini nggak ada, silakan bicara, kita hanya mau merekam supaya ada. Kan kadang-kala kalau nggak ada pertemuan seolah-olah kita cuma terhubung di dalam sosial media. Padahal tatap muka itu penting gitu. Jadi jangan main Facebook, lebih baik face to face itu. Jadi sekali lagi itu, dan saya balik kepada awal tadi, kita mau definisikan keadaan ini apa. Saya pakai istilah this is the beginning of the end gitu. Jadi variabel-variabel itu makin terang, dan kita mau perkuat tadi argumen kita supaya kita bisa susun satu rencana politik untuk mempercepat perubahan politik. Saya kira itu dalil kita hari ini. Terima kasih.